Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Rati Giri Setiani. Now I will tell you about the book I read and the title Tariq bin Ziyad Menaklukkan Andalusia. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima muda yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya yang memimpin penaklukan Andalusia pada abad ke-8. Kisah ini dirangkum dari buku karya Dr. Randus Mahmud Syalabi, seorang penulis produktif yang lahir di Dana, Baisyan, Palestina pada tahun 1943. Beliau dikenal melalui karya-karyanya yang mendalam tentang tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, seperti buku Tariq bin Ziyad. Beliau yang dengan detail menggambarkan perjalanan heroik Tariq dari langkah awalnya menyeberangi Selat Gibraltar hingga membawa wilayah Andalusia ke dalam masa kejayaannya. Sebuah cerita tentang iman, strategi, dan tekad yang menginspirasi hingga hari ini. Mari kita mulai kisahnya. Tariq bin Ziyad, seorang panglima muda dari suku Berber yang dikenal karena keberanian, kecerdasan, dan keteguhannya dalam beriman, memainkan peran penting dalam salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam, yaitu penaklukan Andalusia pada tahun 711 Masehi di bawah arahan Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara yang cermat dan ambisius. Tariq memimpin sebuah ekspedisi militer yang awalnya dipandang sebagai sebuah misi berisiko, tetapi kemudian menjadi fondasi dari peradaban Islam yang megah di Eropa. Ekspedisi ini bermula dari permintaan bantuan Julian, seorang bangsawan Visigoth yang berselisih dengan Raja Roderick. Julian menawarkan bantuan logistik dan informasi kepada Muslim untuk mengalahkan Raja Roderick yang tiranik. Musa bin Nusair melihat peluang emas ini, mengirim Tariq bin Ziyad bersama sekitar 7.000 pasukan, sebagian besar terdiri dari prajurit Berber yang tangguh namun sederhana. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar dalam perjalanan yang syarat dan bahaya, hingga akhirnya tiba di daratan Andalusia, sebuah wilayah yang tengah rapuh akibat konflik internal dan ketidakpuasan rakyat. Setibanya di sana, Tariq mengambil langkah yang mengejutkan dengan membakar kapal-kapal yang membawa pasukannya. Dengan langkah itu, ia menanamkan dalam benak pasukannya bahwa tidak ada jalan kembali, kemenangan atau kematian adalah satu-satunya pilihan. Laut di belakang kita, musuh di depan kita, katanya, dalam pidato yang menggugah semangat. Tindakan ini tidak hanya menjadi simbol keberanian tetapi cerminan dan strategi kepemimpinan yang tegas dan inspiratif. Pertempuran besar pertama terjadi di Guadalete, di mana pasukan Tariq yang kecil dihadapkan pada kekuatan besar Raja Roderick yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Namun, dengan strategi yang matang, penguasaan medan, dan semangat juang yang membara, Tariq berhasil menghancurkan pasukan musuh. Raja Roderick sendiri tewas dalam pertempuran ini, dan kekalahan ini membuka jalan bagi Tariq untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah-wilayah strategis Andalusia. Tariq bin Ziyad tidak hanya seorang panglima perang yang piawai, tetapi juga seorang pemimpin yang rendah hati dan berwawasan luas. Ia memahami pentingnya ilmu pengetahuan, seni, dan keadilan dalam membangun masyarakat yang kuat. Penaklukannya atas Andalusia tidak hanya memberikan kemenangan militer, tetapi juga membuka jalan bagi berkembangnya peradaban Islam yang gemilang selama berabad-abad, menjadikan wilayah itu pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan toleransi antar agama. Kisah Tariq bin Ziyad adalah contoh luar biasa dari bagaimana iman, keberanian, dan kepemimpinan dapat mengubah sejarah. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, ia mengatasi rintangan besar dan menciptakan dampak yang abadi dalam sejarah dunia. Penaklukannya tidak hanya mengajarkan pentingnya strategi militer, tetapi juga nilai-nilai universal tentang keadilan, persatuan, dan visi besar untuk masa depan. Sekian ulasan tentang buku Tariq bin Ziyad Menaklukkan Andalusia. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bacaan untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.